Senang menonton sampai selesai Raja Jiawen. Tolong berhenti dulu. Ini adalah sebuah cerita cinta murni dengan rating mencapai 9,9. Sertakan wifi yang baik dan siapkan keripik kentang. Bagian utama dimulai strategi. Karakter perempuan penyakit jantung. 3 tahun kemudian, tugas saya selesai. Pergi pada malam itu. Dengan rendah, dia memegang kuat sudut pakaian saya. Saudara laki-laki, kamu pernah berkata, tak akan pernah melepaskan saya. Saya panik dan bingung. Tepat pada malam itu adalah malam dewasa Liu Ruyan. Saya membohonginya dengan mengatakan saya sedang bersiap untuk hubungan emosional. Perasaan. Tugas hampir selesai, akan segera dikirim kembali. Matanya Liu Ruyan memerah. Merah yang keras kepala. Dengan matanya, ia bersedia mengendurkan genggamannya. Saudara, apakah kamu ingin meninggalkan saya? Suara dia bergetar. Ia kehilangan ketenangan biasanya. Hanya tersisa kebimbangan yang tak tersembunyi. Memandang mata Liu Ruyan, hatiku tak dapat menghentikan rasa sakit yang mendalam. Sungguh hari lahirnya hari ini. Sungguh aku telah berjanji akan memberinya kejutan. Sungguh hanya 3 menit lalu. Liu Ruyan masih wajah merah, bersuara lembut berkata, tidak peduli apa hadiah yang disiapkan kakak. Aku akan menyukai mata yang dipenuhi rasa tulus dan hangat. Setelah malam ini, aku sudah dewasa. Kemudian giliranku untuk melindungi kakak. Aku menutup mata. Di hatiku, setiap bagian terasa pahit. Saat ini akhirnya tidak dapat terwujud. Bagaimanapun, sejak saat saya datang lewat perjalanan, aku diberitahu bahwa Liu Ruyan adalah protagonis utama yang disorot di dunia ini. Sedangkan aku hanya pekerja alat. Seiring dengan tugasku, yaitu melindungi Liu Ruyan agar tumbuh, akhirnya menyerahkan dia kepada protagonis pria. Dan sekarang telah berlalu 3 tahun. Protagonis pria akan segera muncul. Maka aku harus mengambil napas dalam-dalam. Yang dingin tetap tenang. Liu Ruyan menolak jalannya. Tidak hanya suaranya menjadi serak. Bro, kamu pernah bilang tidak akan meninggalkanku. Yang kamu bilang? Dia mengulang-ulang apa yang kamu katakan. Seolah menangkap tali pengaman terakhir. Putus asa hingga akhir. Saat itulah, sistem mengingatkan dengan sedikit kegelisahan. Host, kamu harus segera pergi. Protagonis pria akan segera bertemu dengan protagonis wanita. Kamu tidak bisa keluar lagi. Aku juga ingin pergi, ya. Namun Liu Ruyan tetap menjadi protagonis wanita. Dia menegang padaku dengan kuat. Padahal membuatku tidak dapat sepenuhnya meninggalkan dunia. Saat berikutnya, aku langsung mendekati wajah Liu Ruyan. Jarak antara keduanya sangat dekat. Suara napas ringan mengelilingi satu sama lain. Sekitar itu penuh nuansa ambigu dan lembut. Kamu lagi memikirkan apa lagi? Kakak tidak meninggalkanmu. Hanya ingin menyiapkan sedikit kejutan di dunia dewasa untukmu. Apa yang membuat tubuh Liu Ruyan tiba-tiba menjadi kaku? Aku dengan lembut menggenggam tangannya. Namun jika kamu tergesa-gesa, saya juga bisa memberi kesempatan melihat hadiah lebih awal. Seperti yang diharapkan, Liu Ruyan benar-benar tidak dapat menahan diri. Telinga depannya bengkak sampai merah menyala. Suaranya pun menjadi terhuyung-huyung. Apa kejutan ini? Saya menundukkan kepala, menjatuhkan sebuah ciuman pada tangan dia. Ciuman itu sangat ringan dan singkat. Namun Liu Ruyan seolah-olah terbakar dalam satu buku. Tanpa sadar menarik kembali tangan yang memegang saya. Ia menatap ke arah kakak saya dengan terkejut. Tetapi saat berikutnya, cahaya yang baru saja menyala di matanya padam begitu cepat. Karena jeda ketika saya melepaskan tangan langsung hilang sepenuhnya. Hanya tersisa satu kalimat terakhir. Maaf. Saya menipu kamu, saya. Melihat Liu Ruyan dengan wajah penuh ketidakpercayaan, rasa sakit dan kegilaan tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengulurkan tangan. Tampaknya dia mau memegang sesuatu. Setiap pandangannya terarah pada bagian itu. Gelap gulita.
Dia menyadari bahwa dia sudah meninggalkan dunia ini. Saya menghela napas. Meskipun ini sangat kejam. Tetapi bagaimanapun saya, Liu Ruyan, tetap tidak bisa melihatnya. Maka mungkin sebaiknya memutuskan sepenuhnya harapannya sebelum pergi. Dengan begitu dia akan menyerah pada saya. Sejak itu, ia sepenuhnya setia kepada tokoh utama. Tokoh utama, Ip Makoto, sesuai dengan namanya, adalah karakter yang kejam, tak berperasaan, penuh tipu muslihat. Itulah orang yang ditakdirkan untuk menemani Liu Ruyan sepanjang hidupnya. Setelah menyelesaikan tugas ini, saya mendapatkan liburan 5 tahun. Di atas ranjang empuk, saya perlahan menutup mata. Saya harus melupakan pengalaman ini. Simpan semua emosi tentang penganiayaan hantu. Sehingga saya bisa sepenuhnya terlibat pada yang berikutnya. Begitu ia menutup matanya, ekspresi terakhir Liu Ruyan muncul kembali di depannya. Berbeda dengan sikap nakalnya sebelumnya. Matanya dipenuhi keputusasaan dan kegilaan. Menakutkan. Ekspresi itu membuatku teringat akan pertama kali melihatnya. Saat itu Liu Ruyan baru saja dijual oleh orang tua kandungnya. Dengan tubuh yang penuh darah, ia terbaring di dalam sangkar lelang. Di bawah beberapa helai rambut pecah di dahinya, menampakkan kesepian dan kelemahan. Para tamu berdiskusi dengan semarak. Pemimpin acara pasti berpikir, bagaimana bisa mereka menaruh si anak yang hampir mati di atas panggung? Sepertinya orang tuanya berjudi tanpa pertimbangan. Jadi mereka menjual gadis yang ingin bunuh diri. Astaga! Anak ini terluka parah. Masih sangat sayang. Orang yang disayangi pasti memiliki sisi yang dapat dibenci, yang membuat orang tua menjualnya. Saya kira ini hanyalah seorang tuan liar yang terkutuk. Di bawah pandangan para peri satu persatu, Liu Ruyan terlihat seperti barang cacat. Semua orang menebak-tebak satu persatu. Mereka menilai dia tetapi tanpa ekspresi. Bahkan mata tampaknya sudah terbiasa dengan permusuhan ini sejak dahulu. Seiring berlalunya waktu, tetap tidak ada seorang pun yang mau membeli Liu Ruyan, dan wajah petugas lelang semakin menjijikan. Apakah kalian benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Jika tidak ada yang bersedia membeli, maka kita hanya bisa menghancurkan barang tersebut. Pada saat itu, saya memegang sekumpulan uang kertas. Sambil terburu-buru, saya datang dengan cepat dan membeli dia. Ini kali pertama saya sadar bahwa saya memang orang alat. Mengatakan apakah itu peran atau harta tidak pernah berarti apa-apa. Mencari di setiap sudut dan celah selama hampir 10 menit. Menghabiskan hampir semua tabungan. Hanya seketat cukup menumpuk sampai harga penawaran awal. Di bawah tatapan semua mata, saya dengan canggung membawa pulang. Keluarga akhirnya berhasil menyelamatkannya. Tapi masalah baru muncul. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Putri itu seperti serigala kecil yang terluka. Dia berdiri di pintu dengan waspada dan dingin, tidak mau masuk. Meskipun tampaknya tidak ada reaksi. Tapi saya dapat merasakan dia terus menegang napasnya. Matanya menatap saya dengan tajam. Saya merasa tidak nyaman karena dia memandangku begitu. Hanya menghela napas dan mengucapkan satu kalimat. Halo. Saya bernama. Di depannya tetap tidak ada reaksi. Saya agak canggung. Namun saya bisa mengerti. Di kisah aslinya, pernah dipermalukan oleh orang tua kandungnya selama 15 tahun. Dia waspada. Perasaan juga tak terhindarkan. Mengingat ini, saya hanya sedikit lembut hati. Bahkan dalam kata-kata juga ada sentuhan ketulusan. Mulai sekarang, aku menjadi anggota keluargamu. Kau tidak perlu terlalu terikat di hadapanku. Akhirnya mengangkat kepala. Matanya dalam seperti tinta. Mengucapkan kalimat pertama malam ini. Tentu saja kondisi itu membuatku terkejut sekaligus. Seluruh tubuhnya waspada. Apa syaratmu untuk menyelamatkanku? Karakter utama memang tak diragukan, beberapa kalimat saja membuatku tersedak. Aku tidak akan mengatakan bahwa ini semata-mata karena ingin menyelesaikan tugas sistem. Jadi, saya menepuk-nepuk kepalanya dengan lembut. Memanggilnya, kakak. Kini giliran terkejut, apa?
Saya bilang kau lebih kecil daripada saya, bahkan orang dewasa pun masih lebih kecil. Bukankah itu hal yang wajar? Apa syarat yang bisa kamu minta? Tertawa dengan senyum yang tidak tulus. Tapi jika kamu ingin saya selalu menemanimu, maka panggil satu kali, dan dengarkan. Baik atau tidak? Bagaimanapun, saya baru saja menguras seluruh harta. Membiarkan para pemimpin besar yang dapat mengubah masa depan menjadi awan dengan satu tangan dan hujan dengan tangan lain memanggil saya beberapa kali. Tidak berlebihan, kan? Dalam kegelapan malam, ekor telinga gadis itu mulai bersinar merah. Setelah setengah waktu, dia hanya, seperti sedang dipermainkan, mengeluarkan dua kata dengan canggung. Saya tertawa tanpa rasa bersalah. Namun kemudian, saya benar-benar melindunginya sampai mati karena kata, ini. Selama 3 tahun setelah itu, tetap berada di sampingku. Menurut pengaturan asli, selama 3 tahun ini, Liu Ruyan seharusnya mengalami banyak plot gelap. Ia akan diikis oleh kehidupan. Pada usia muda ia sudah dingin dan tak berperasaan. Metode-metodenya obsesif, keras. Oleh karena itu, saya sengaja membalikan alur cerita asli. Seperti spoiler. Bersama Liu Ruyan saya menghindari ribuan ancaman masa depan. Dan melindunginya dengan baik. Walaupun memukau, tetapi selalu ada kejutan tanpa bahaya. Liu Ruyan juga berubah banyak. Ia tidak lagi muram, introvert. Melainkan perlahan menjadi seorang wanita yang cemerlang, lembut, dan terpelajar. Setiap kali menatap saya, mata cantik seakan bunga peach selalu memuat senyum tanpa disembunyikan. Dia juga akan mengulang-ulang memanggil dengan suara yang jernih dan merdu di telingaku. Kakak membuatku merasa kesemutan sehingga aku tak tahan ingatan. Secara bertahap kembali pada Liu Ruyan setelah 3 tahun. Akhirnya tatapannya sangat berbeda dari ingatan, seolah dua orang. Tiba-tiba aku merasakan serangkaian detak jantung yang tidak memiliki sebab. Dikhianati oleh orang terdekatku. Bagaimana perasaan Liu Ruyan setelahnya? Kemarahannya karena dikhianati. Keputusasaan? Atau bahkan marah padaku ketika terbangun dari mimpi. Membuatnya berkeringat dingin di seluruh tubuh. Tanpa sadar berkata, sistem, bagaimana keadaan Liu Ruyan sekarang? Sistem terkejut. Kamu bicara tentang protagonis dunia sebelumnya. Dia tampak tidak baik saat ini. Emosinya terus runtuh dan kehilangan kendali. Hatiku bergetar. Tetapi sistem menenangkan. Namun ini adalah alur asli yang normal. Alurnya seperti itu. Pada saat kegelapan paling pekat, sang tokoh utama perempuan bertemu dengan protagonis pria yang terasa seperti pengampunan, yaitu Ito J. Kemudian dia jatuh cinta gila pada Ito J. Yang pernah mengalami pengkhianatan, Liu Ruyan. Sangat tidak merasa aman. Bahkan suatu waktu dia menahan Ito J. Namun akhirnya, dengan kehadiran Ito J, dia tetap berhasil menghilangkan rintangan hatinya. Keduanya berjalan bersama hingga akhir hayat. Cerita ini tidak perlu diceritakan melalui sistem. Saya sudah menontonnya ribuan kali. Aku baru saja menghela napas lega. Akhirnya sudah ditakdirkan sejak lama. Apa yang masih harus aku khawatirkan? Namun kemudian saya menyadari bahwa kesalahan saya sangat besar. Jika saya bisa lebih cepat memperhatikan Liu Ruyan. Ketertarikan yang tampak dalam pandangannya terhadapku. Kegembiraan. Serta bahkan sifatnya yang anomali. Saya tidak yakin apakah saya akan menemukan bahwa dia memang ahli dalam menyamar. Seperti ini, orang gila tidak mungkin ditarik oleh alur cerita. Bagaimana tentang akhirnya? Sudah terlalu lama keluar jalurnya? Aku sungguh tak percaya telingaku selama 5 tahun. Aku sudah selesai cuti panjang. Berencana memulai tugas berikutnya. Namun sistem ternyata ragu-ragu memberitahuku. Nilai kegelapan melonjak drastis. Pria utama tidak bisa menaklukkan. Plot sangat buruk. Dunia yang hancur akan segera meledak. Sistem dengan keyakinan rendah berbisik pada tuannya. Gagal? Kamu harus menggantinya untuk menaklukkan. Aku tak berdaya berkata. Kenapa kau tidak bilang lebih awal?
Tunggu aku sepenuhnya mengkhianatinya kemudian kembali. Bukankah ini mencari kematian? Aku sungguh tidak dapat membayangkan. Pengkhianatanku pada waktu itu harus membuat menerima lebih banyak tekanan. Sehingga nilai kegelapan melonjak. Jadi sekarang aku kembali menaklukkan dia. Saya mengingat alur ceritanya. Hatiku menjadi dingin setengah. 5 tahun berlalu. Li Ryan sekarang berusia 23 tahun. Sesuai perkembangan novel aslinya. Dia telah menguasainya di bidang kemampuan dan sumber daya finansial serta metode. Posisi puncak yang kejam. Keras. Terlalu paranoid. Jadi sekarang melawannya bagi saya setara dengan berperan sebagai pemain samping yang harus menabrak bos level penuh, bukan? Saya menggeleng kepala terus. Saya menolak agar sistem menangis mata yang mengalir di atas tuan. Tolonglah. Dunia sebelumnya dianggap menjadi tanggung jawab kita. Jika dihancurkan, kita juga akan dihapus. Sampai kita kembali ke dunia sebelumnya. Rasa absurditas masih belum hilang. Sistem berkata, saat ini sedang menghadiri sebuah lelang. Jadi saya langsung berada di tempat kejadian. Setelah akhirnya menerima kenyataan, saya memandangi sekeliling dan baru menyadari semua orang memakai topeng khusus. Ini seharusnya merupakan lelang rahasia di antara masyarakat kelas atas. Semua orang mengenakan topeng. Jadi bagaimana saya bisa mengidentifikasi? Saat saya memandang sistem dengan marah di dalam hati. Tirai merah di atas panggung tiba-tiba terbuka perlahan. Menampilkan sebuah lukisan. Di atasnya, dengan goresan kasar, digambar seorang gadis sedang tidur. Melihat ini, penonton di lantai bawah bingung. Saya juga tak percaya dan memperbesar mata. Namun bukan karena ini merupakan karya luar biasa yang menakjubkan. Melainkan karena ini adalah lukisan saya dari 10 tahun lalu. Ketika baru pindah ke rumah saya. Saya tidak bisa tidur karena sakit kepala setiap malam. Dia telah disuntikan banyak penenang oleh orang tua. Efek sampingnya belum sepenuhnya hilang. Jadi saya membawanya ke rumah sakit untuk infus. Setiap malam, saya akan mengajaknya cerita lucu dengan suara lembut. Atau menyanyikan lagu agar ia tertidur. Seiring berjalannya waktu, Liu Ruyan juga, sejak awal menolak. Saya bisa tertidur ringan. Lukisan ini saya buat saat dia tidur. Ketika dia terbangun, saya berikan kepadanya. Semoga setiap hari Anda memiliki mimpi indah di masa depan. Telinga gadis sedikit memerah. Dia menutup bibir sambil menerima kata-kata itu. Tetapi tidak terduga berputar-putar. Saya bertemu dengannya lagi di lelang 10 tahun kemudian. Penonton di luar ruangan saling menatap satu sama lain. Jelas tidak tahu apa nilai dari kata ini. Tidak mengetahui memang benar. Karena saya, pembuat asli kalimat tersebut, juga tidak tahu 1 juta. Pada saat itu, suara yang dalam dan merdu terdengar. Suara tangisan di arena berdering bolak-bolak. Tatapan semua orang menatap ke satu arah sekaligus. Saya tiba-tiba menjadi kaku. Tunggu. Bukankah ini suara Liu Ruyan? Dan juga datang dari dekat saya. Tatapan saya kaku mengarah ke sisi tubuh saya. Saya hanya melihat darah sang wanita berpakaian gaun malam memutihkan kursi menjadi berkilau. Dan topeng perak yang dingin. Meningkatkan ketegangan dan misterinya. Orang asing, jangan masuk. Detak jantungku tiba-tiba bergejolak setelah mengasuh Liu Ruyan selama 3 tahun. Saya pasti tidak salah mengenali. Ini memang Liu Ruyan. Ternyata saya salah menuduh sistem. Dia bukan orang yang tidak andal untuk mengasuh. Ia sangat dapat diandalkan. Ternyata langsung membuatku duduk di sisi Liu Ruyan. Mungkin karena ekspresi wajahku yang sangat terkejut. Wanita di samping saya sedikit memiringkan kepala dan menatap ke arah pandanganku. Pada saat mata berhadapan. Sekejap, pandangan obsesif menempel pada saya. Seperti api yang membakar habis aku. Suara familiarnya terdengar di telingaku. Masih lembut dan ringan. Kata, anjing kakek, memang sangat lembut. Namun membuatku berkeringat dingin. Dia sudah mengenaliku. Jadi apakah aku harus menganggukkan kepala? Apa yang harus kukatakan?
Bagaimana lagi penjelasannya? Keputusan pergi duluan. Di bawah ketegangan parah. Rongga saya kering sehingga tidak bisa berbicara. Menghentikan pikiranku. Aku baru menyadari. Di sisi kiri duduk seorang laki-laki. Dia mengenakan setelan jas berwarna gelap. Masker di wajahnya juga didesain unik. Menambah kesan dalam dan misterius. Penjual lelang Yanyan sedang mengajakmu naik. Jangan terpaku. Nada intim ini seperti mangkuk air dingin. Saya langsung terjaga kembali. Ini adalah Liu Ruyan yang hanya Itonokoshi berani memanggilnya, Yanyan, dengan rasa takut di novel aslinya. Karena begitu, kemungkinan besar kalimat, kakak, tadi juga tidak ditujukan kepada saya. Bagaimanapun, wajah saya masih memakai masker. Dia seharusnya tidak mengenali saya. Maka harus saja dia memanggil Itonokoshi di dekatku. Memang, setelah Liu Ruyan mendengar kata-kata Itonokoshi, ia hanya menekan lembut satu kali. Lalu menarik pandangannya kembali. Dia berdiri. Berjalan menuju panggung. Aku baru saja menghela napas lega. Namun di tengah ketenangan, masih tanpa sengaja muncul perasaan kehilangan. Tidak bisa lagi. Jangan bicara tentang mengatasi Liu Ruyan. Sekarang saya bahkan tidak dapat menanggung sekadar tatapannya dengan malu-malu. Saya menyelipkan rekaman film secara diam-diam. Berbisik, apakah tugas ini memang harus saya lakukan? Saya pikir strategi kota itu berhasil cukup baik. Liu Ruyan juga tampak tidak seperti terbalik menjadi jahat. Sebelum kata selesai berakhir, sistem segera memutuskan host saya secara terburu-buru. Jangan bicara lagi. Cepat lakukan tugas. Kualitas gambar gelap karakter utama masih meningkat. Suara dia sangat tegang, sulit ditemukan. Karakter wanita sudah memasang perangkat ledakan di ruang lelang sejak awal. Saat waktunya tiba, dia akan memegang lukisan ini. Dan bersama semua orang terbakar dalam lautan api. Saya mengangkat kepala dengan tiba-tiba. Di atas panggung, tetap sopan dan bijaksana. Kelembutan seperti air. Namun dia sedang bermain-main dengan sebuah pena. Pada saat itu, saya terhenti bernafas, sistem mengatakan. Pena ini adalah saklar mekanisme. Tidak boleh biarkan menekannya. Namun bahkan berani melakukannya di depan semua orang. Dengan jelas dan terbuka menunjukkan senjatanya. Betul-betul orang gila. Saya cemas berpikir. Bagaimana saya dapat menguasai pena tersebut? Namun di atas panggung tersenyum santai. Dia berdiri di depan tepuk tangan dan kamera. Dengan mudah ia melepas masker. Di bawahnya segera terdengar suara keheranan. Bukankah ini bukan? Liu Ruyan bahkan akan hadir secara pribadi di lelang. Saya ingat dia sangat sibuk dalam bisnis. Astaga! Orang nyata terlihat lebih indah daripada foto. Di tengah keheranan yang beraneka ragam, pegawai lelang dengan hati-hati maju untuk mewawancarai Nyonya Liu. Tolong beritahu, mengapa Anda bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli lukisan ini? Di tengah pandangan penasaran semua orang, Liu Ruyan membuka mulutnya dengan lembut. Lukisan ini dibuat oleh suami saya, tak terbayangkan ketika menatapnya dari atas panggung. Namun Liu Ruyan tetap tidak mengubah ekspresinya. Seolah-olah dalam penyajian cinta tulusnya terhadap suaminya, tiba-tiba pecah derai teriakan dan gemuruh. Liu Ruyan ternyata sudah menikah. Dengar-dengar ia berjanji tidak akan menikah sepanjang hidupnya demi cinta pertama. Bagaimana bisa dia mengubah keputusannya? Kamu sudah terlalu sering membaca novel, kan? Siapa yang sukses tidak akan terpengaruh emosinya? Karena saya dengar dia sangat dekat dengan pemuda keluarga itu. Kemungkinan besar ada hubungan, kan? Sambil berbicara, ada seseorang yang diam-diam menatap Ito Jingo dengan tatapan cemburu. Namun Ito Jingo hanya terpaksa tersenyum. Tidak menjawab. Namun saya merasa seperti disambar petir dan belum bisa tenang selama setengah hari. Kapan saya menjadi suami Liu Ruyan? Petugas lelang jelas tidak menyangka bahwa Liu Ruyan benar-benar dapat menjawab pertanyaan ini. Wajahnya menjadi merah karena kegembiraan. Bagaimanapun juga Liu Ruyan selalu dingin. Dia berhati-hati dan tidak pernah menerima wawancara apapun, ya.
Jadi dia segera memanfaatkan kemenangan itu untuk bertanya. Namun saya mendengar bahwa Nona Liu selalu lajang. Liu Ruyan berkata, saya bukan lajang. Dan hubungan saya dengan suami sangat baik. Sejak pertemuan pertama kita di lelang, saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saya mengingat ketika saya menyelamatkan Liu Ruyan di lelang. Tatapannya yang gelap dan dalam tanpa batas. Itu juga bisa disebut cinta pada pandangan pertama. Petugas lelang terus bertanya. Apakah suami Anda saat ini ada di samping Anda? Liu Ruyan menurunkan pandangannya yang dingin. Meskipun terpisah jauh. Sehingga aku otomatis merasakan ia sedang menyaksiku berlari. Dalam tatapan terkejut pejabat lelang. Liu Ruyan mengangkat sudut bibirnya. Namun tidak apa-apa. Aku sudah menemukannya. Sambil berkata. Jari-jari panjangnya. Mengambil pena tinta itu. Tanpa memperhatikan, ia bermain dengan sistem. Segera mengeluarkan suara yang tajam. Menempel erat pada protagonis perempuan sehingga memuncak ke hitam penuh. Menyadari bahwa protagonis wanita akan meledakkan tempat ini. Mohon sang tuan segera menghentikannya. Pada saat itu, aku juga tidak peduli lagi. Segera berdiri dan berseru. Jangan bergerak. Seperti yang aku mau. Tangan Liu Ruyan memang berhenti. Namun matanya sepenuhnya terkunci pada wajahku. Mata yang dalam. Gelap. Seolah menekan emosi yang deras dan tidak sehat. Dengan gerakan bibir. Dia berbicara pelan. Aku sudah menangkapmu. Setelah perjamuan selesai. Aku mengenakan pakaian paling sederhana. Bersembunyi di pojok paling tidak mencolok dalam kerumunan. Pikirku tetap berantakan. Saat itu, Liu Ruyan menyadari keberadaanku. Dan tidak melakukan tindakan yang terlalu ekstrim. Dia hanya tenang turun dari panggung. Duduk kembali di tempat semula. Yaitu di sampingku. Kami berdua tidak berbicara. Aku merasa seperti berdiri di atas jarum. Telapak tanganku berkeringat karena gugup. Seluruh perjamuan hampir tidak ada yang aku lihat. Seluruh pikiran saya dipenuhi oleh akhir pesta. Apa yang harus saya katakan kepada? Sudah lama tidak bertemu. Dalam beberapa tahun terakhir. Apakah kamu baik-baik saja? Tapi dia tidak hidup dengan baik. Semua karena kepalaku berantakan. Akhirnya berhasil memikirkan beberapa cara menyapa. Namun begitu pesta selesai, langsung dikelilingi oleh sekelompok keturunan bangsawan terkenal dan pergi. Saya terdiam menatap bayangan punggungnya. Postur tubuhnya luar biasa. Rapi dan anggun. Aku baru saja menyadari. Sudah bukan lagi gadis yang aku kenal 5 tahun lalu. Dia kini menjadi bintang paling dicari di dunia bisnis. Mengapa ia masih membiarkan aku memanggilnya dan ia datang? Tidak bisa dihindari. Berada di dalam pesta. Suara dorongan sistem mulai berbunyi pada tuan rumah. Tugasmu adalah menaklukkan. Tokoh wanita tidak menjadi sasaran pembunuhan. Bagaimana kau bisa mendekatinya ketika kau bersembunyi di sudut? Aku menghentikan perbincangan dengannya karena sakit kepala. Biar saya tenang dulu. Sekarang aku merasa gugup saat melihat Liu Ruyan. Saya benar-benar tidak dapat menaklukkan dia. Apalagi, aku mengangkat pandanganku. Liu Ruyan berdiri di tengah aula. Sambil bersulang dengan para bangsawan dan selebriti dari semua lapisan. Tenang, tenang. Namun tetap tak terjangkau. Dia sudah jelas berada di kelas sosial yang berbeda denganku. Apakah masih bisa dikalahkan? Halo Pak. Sesaat lalu terdengar suara jernih di telingaku. Aku baru sadar. Seorang pakaian mewah dikenakan oleh berdiri di depanku. Sambil tersenyum lembut kepada saya. Dia langsung memulai bicara dengan tegas. Kamu sama seperti saya. Juga penakluk, ya? Saya terkejut. Di novel aslinya saya hanyalah orang alat. Peran pendukung pria hampir tidak terlihat. Bagaimana sang protagonis laki-laki mengenali saya? Ishida Kota tampaknya melihat kewaspadaan saya. Menjelaskan, kamu dan saya sama-sama penakluk. Saat kamu masuk ke dunia ini akan ada petunjuk.
Lebih-lebih lagi, Yan Ruyan setengah berkata lalu tiba-tiba menghilang. Dia mengganti topik. Kamu harus sudah mendengar, kan? Pencapaian saya tidak pernah berhasil. Dunia ini hampir runtuh. Jadi sistem mengirimkan dengan segera. Saya ragu lalu mengangguk. Namun meskipun tidak berhasil. Tapi saya sudah berada di sini selama 5 tahun. Saya memiliki sedikit pengetahuan tentang. Mengarahkan sebuah kalimat kepada saya. Cangkir minuman tersenyum tulus. Tugas strategi berikutnya. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Ini memang kejutan yang tak terduga. Karena ada banyak teman dengan banyak jalur. Oleh karena itu saya sopan mengucapkan terima kasih. Dan mengambil cangkir minuman, kemudian meminumnya sejumput. Katakan itu sudah saya setujui. Menarik lengan saya, ayo pergi. Saya akan membawa Anda bertemu beberapa wanita senior. Sambil kata belum selesai. Tiba-tiba sekeliling menjadi tenang. Kerumunan menyebar ke kedua sisi, membuka sebuah jalan. Berjalan perlahan, namun tidak terburu-buru, menuju saya. Sayang, sudah waktunya pulang. Aku terkejut. Apa artinya ini? Tampilan menjadi kaku. Tapi Bapak baru saja setuju untuk pergi bersamaku. Menatapnya dengan dingin. Aku telah berpisah dari suamiku selama 5 tahun. Sekarang, setiap kali bersentuhan sekecil apapun harus mendapatkan persetujuan orang lain? Mendengar itu, terlihat pucat. Tetesan keringat mengalir dari dahinya. Tidak, tidak perlu melihatnya. Perasaan takutku semakin parah. Apa yang sebenarnya lakukan selama 5 tahun ini? Hanya dengan itu bisa membuat terkejut. Dengan begitu, bahkan terhadap tokoh utama tetap seperti ini. Jadi apa yang dia katakan tentangku bukanlah rencana untuk membunuhku, kan? Aku tidak bergerak. Dia langsung menarikku. Tangan saya melayang. Aku tidak berani menolak. Hanya bisa menjadi kaku. Kaku mengikuti di belakangnya. Mata semua orang terfokus pada Liu Ruyan. Berputar di antara ketiga orang di sini. Siapa saja yang bukan orang yang mampu membaca bahasa tubuh. Setelah terkejut sejenak. Segera semua ikut mendukung. Inilah apa yang Liu Zong baru saja sebutkan tentang suaminya. Sungguh pria tampan dalam setelan jasnya. Sungguh sederhana dan lapang. Tampaknya sangat hemat dan menjalani rumah tangga. Cinta jarak jauh selama 5 tahun. Hubungan kalian berdua masih begitu baik. Sangat iri. Aku tak punya kata sejenak. Terima kasih. Tidak bisa memuji. Masih ada Liu Ruyan yang belum bisa dipuji. Sekarang warnanya sangat buruk. Seolah punya dendam besar terhadapku. Bagaimana bisa melihat adanya kebahagiaan dalam hubungan itu? Saat saya sedang membayar kepada penjahat. Kepalaku tiba-tiba terasa pusing tanpa sebab. Langkahku mendadak melemah. Aku jatuh lurus ke tanah. Namun beruntung Liu Ruyan yang cepat tangkas menahan aku. Secepatnya ia memelukku dalam pelukan hangat. Sebelum kehilangan kesadaran. Aku melihat wajah Liu Ruyan tampak sangat tidak nyaman. Matanya penuh dengan kemarahan. Apa yang sedang terjadi? Saat terbangun, aku merasakan pusing. Suara hangat di kepalaku. Tidak hanya itu, aku tidak segera mengingat bahwa kau bangun, dan baru menyadari Liu Ruyan sedang duduk di sisi tempat tidur, menundukkan kepala sambil memandangi saya. Akhir bagian kemejinya terbuka sedikit, menampilkan lehernya yang elegan dan siluet tubuhnya yang lancip. Menunjukkan sikap malas tapi santai. Aku hanya melirik sebentar. Dan merasa kepalaku menjadi lebih panas. Segera mengalihkan pandangan. Di mana ini? Menjawab. Rumahku, rumahmu. Aku mengulanginya dengan bingung sekali. Kau membawa aku ke rumahmu, apa yang kau lakukan? Tadi terus-menerus bermain-main dengan satu kerawat tanpa perhatian. Mendengar ini, ia berhenti sejenak dan berubah menjadi burung merpati. Apakah kamu lupa sesuatu? Dia menunduk. Dengan kelembutan yang tak terelakkan. Membungkus lenganku dengan kerawat. Aku terkejut oleh. Apa yang kau lakukan? Secara naluriah ingin berjuang.
Namun karena panas yang tidak dapat dijelaskan itu, seluruh tubuhku melemah. Hampir tidak bisa bergerak. Di bawah cahaya redup. Memandang kerawat di lenganku. Ikatan? Seolah melihat sebuah hadiah yang belum dibuka. Berubah menjadi burung merpati. Suara dia terdengar serak selama 5 tahun. Kapan hadiah pernikahan yang kau janjikan itu berubah? Tubuhku seketika membeku karena hadiah pernikahan. Bukankah ini bukan alasan yang aku buat begitu saja ketika pergi 5 tahun lalu? Tak terduga, tidak hanya menganggapnya serius. Dia tetap mengingat sampai sekarang. Aku berbisik dengan sedikit keraguan. Heng! Liu Ruyan ini melengkungkan sudut bibirnya menjadi senyum. Aku tahu kakak bersikap begitu baik padaku. Pasti kau menyembunyikan hadiah itu di dalam tubuhmu, kan? Sambil berkata. Jari panjangnya merayap turun sepanjang kerah. Biarkan aku menebak di sini. Apakah ini di sini atau di sana? Aku sudah merasa panas tanpa alasan. Saat dia memancingku begitu. Lebih parah, seolah menyiramkan minyak ke atas api. Jalan dimulai dari hati. Aku langsung menarik kerah. Kemudian dia mencium dengan ganas. Di sini. Tekanan selama bertahun-tahun. Ketidakadilan. Kemarahan. Sepertinya semua telah menemukan sarana pelampiasan. Sebuah ciuman kebingungan menutupnya. Saya tersenyum seperti 5 tahun lalu terhadap hadiah dewasa yang kejam dari. Apakah Anda puas? Awalnya saya berencana memancing rasa jijik pada. Namun tidak mengira bahwa tatapannya semakin menjadi. Napasku yang tak stabil mendekati bisikan baru saya. Saya masih ingin lebih puas sedikit. Dong dong dong. Saat itulah, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang mendesak di depan pintu. Bapak, apakah Anda ada? Tuan Ito datang dan berkata. Saya ingin melihat Anda, ketika terputus. Wajahnya terlihat pucat. Setelah mendengar 3 kata, ia tetap menghentikan gerakannya. Hening sudut mulutnya membentuk lengkungan yang dingin. Saat itulah saya juga punya urusan untuk menemui dia. Nada ini secara tak terduga membuat orang takut. Melihat turun dari tempat tidur dan akan meninggalkan saya. Saya cepat-cepat memegang dasi di lengan dia dan seterusnya. Apakah kau lupa bahwa ini seharusnya sudah hampir dibuka untukku? Telinga masih memelihara rona merah muda ambigu, lalu ia menampilkan senyum tak bersalah kepada saya. Tidak boleh. Suaranya tampak seperti menghibur anak yang belum paham. Di luar sangat berbahaya. Pada malam pesta kemarin, baru saja keluar dari pandangan saya, dalam 2 menit ia sudah diberi obat. Jadi apakah kau tetap berada di sampingku? Saya disekap oleh, tangan kanan dan kiri terikat, pintu juga terkunci dari luar. Saya duduk kembali di atas tempat tidur dengan suasana hati yang buruk. Sistem, adakah cara untuk membebaskanku keluar? Saya tidak menyangka jawaban sistem penuh semangat. Apa yang harus dilakukan, Tuan? Apakah kamu tahu? Nilai Blackening Liu Ruyan sudah turun 40 poin. Menurut penelitian saya. Setiap kali kamu mendekat lebih dekat dengan dia, nilai Blackeningnya akan berkurang sedikit. Sekarang dunia sudah tidak memiliki risiko keruntuhan lagi. Apa ini pengaturan aneh? Jadi, demikian seterusnya. Jika saya meninggalkan Liu Ruyan, dia akan kembali menjadi blackening dan gila. Tampaknya tidak bisa pergi sementara. Tubuhku masih berdengut panas. Saya hanya dapat pusing dan mabuk, jadi saya terbaring kembali di tempat tidur. Liu Ruyan berkata sebelum keluar. Aku disuntik obat. Aneh. Apa sebenarnya obat ini? Baru saja saya berciuman dengan Liu Ruyan. Panasnya segera menurun cukup banyak. Namun setelah dia pergi, perasaan pusing itu kembali menghantui. Bergelut dengan rasa tidak nyaman. Aku berputar dan berguling di tempat tidur. Tanpa sengaja menempel pada dinding sebuah lukisan. Garis hitam putih sederhana menggambar sosok seorang gadis. Tiba-tiba aku terpesona. Ini adalah lukisan yang dibeli Liu Ruyan seharga 10 juta. Dan juga 8 tahun lalu.
Aku mengirimkannya secara sembarangan kepada Liu Ruyan sebagai hadiah. Dia dilindungi dengan baik. Dikemas dalam bingkai mewah. Selama bertahun-tahun tetap bersih seperti semula. Tampak jelas bahwa pemiliknya sangat menghargainya. Saat aku terpesona, Liu Ruyan tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Wajahnya tampak lebih pucat dibanding ketika keluar. Seluruh tubuhku penuh tenaga. Aku terkejut. Apa yang terjadi? Liu Ruyan duduk di sampingku. Dia langsung memeluk pinggangku dengan satu tangan. Aku sangat terkejut. Kamu bilang itu mitos? Setengah satu pil tiba-tiba dimasukkan ke mulutku. Jangan gerak-gerak. Ini obat penawar. Aku akhirnya menelannya dengan setengah percaya dan setengah curiga. Rasa pahit. Melalui ujung lidah terasa. Aku mengerutkan alis dengan rasa sakit. Liu Ruyan memperhatikan hal itu. Dia memanfaatkan ketidaksadaran saya. Dia menunduk dan menenangkan kakakku. Saya akan membantumu menyeimbangkannya. Aku terpaku. Sampai aroma alkohol yang ringan datang. Aku baru saja terjaga dan mendorongnya. Kamu minum alkohol. Dia tidak berbicara. Tetapi mata itu menutupi sedikit embun air. Sedang menatapku tanpa mengistirahatkan matanya. Seperti kedalaman tak bertepi yang tak dapat dibicarakan. Membujuk orang agar terjatuh di dalamnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Mengapa sebelumnya engkau begitu baik padaku? Pertanyaan ini terlalu tiba-tiba. Membuatku terdiam di tempat yang sama. Namun Liu Ruyan tetap berbicara sendiri. Aku berpikir selama 8 tahun. Masih tidak mengerti aku. Pada saat paling terpuruk. Hanya engkau yang memilih untuk berada di sisiku dan melindungiku. Namun ketika aku dewasa, aku memiliki kemampuan untuk melindungimu. Dan kamu menipu aku dengan suaramu yang berbohong. Dan kemudian sedikit gemetar. Apakah kau hanya suka melihat diriku dalam wujud yang kelam? Sekali lagi menampilkan sikapnya yang rendah hati. Sungguh sama persis seperti saat aku pergi. Hatiku mengalami gegar kuat yang sulit dikendalikan. Sepertinya ia mabuk cukup berat. Mengambil tangan saya. Dengan lembut mengusap pipi saya. Baiklah. Seperti anjing kecil. Namun tidak apa-apa. Jika kau memandangku gila pun baik. Atau menanggapiku sebagai alat penghibur pun baik. Aku hanya meminta kamu jangan pergi dariku. Datanglah dan belasungkahlah aku. Mungkin ini adalah efek samping dari pengobatan yang berfungsi. Hatiku menjadi sangat lembut sampai kacau balau. Aku tahu telah menyayangiku sejak 8 tahun yang lalu. Namun aku tidak mengira cintanya begitu lama. Setelah mengalami pengkhianatanku. Dan setelah 5 tahun kesepian. Kau tetap menyukai aku seperti biasanya. Emosi yang pahit. Mengisi jantung. Seandainya aku bukan seorang penakluk, akan lebih baik. Jika aku bisa menemaninya melewati. Selama 5 tahun ini, apakah dia tidak akan menjadi begitu paranoid, ekstrim, dan gelisah? Pada malam itu, aku tidur dengan tidak tenang. Mungkin karena efek obat. Atau kenangan membuat mataku basah. Dalam kebingungan, aku merasa Liu Ruyan seolah menutupi suhu tubuhku yang hangat. Aku dapat merasakan dia mengetuk kepalaku perlahan. Berbisik menghibur sesuatu. Seperti yang pernah kulakukan padanya sebelumnya. Aku mendengar dia berkata, saudara laki-laki berharap kamu selalu memiliki mimpi indah di masa depan. Nada bip yang berderak terdengar sangat tajam di tengah malam. Aku sedikit kesal dan mengernyitkan dahi. Bangun dari mimpi. Masih tertidur. Dia menutup mulutnya rapat. Di bawah sinar bulan, siluetnya kabur. Dalam kebingungan tetap saja gadis 8 tahun yang lalu. Aku mengendurkan gerak untuk mematikan ponsel. Takut akan membangunkannya. Namun mencari di sekitar. Tidak melihat ponselnya. Aku baru saja menyadari. Suara ini datang dari sistem di dalam otak. Sistem mendeteksi penakluk. Meminta apakah dia menerima panggilan konversasi. Aku diam. Meskipun sebelumnya menarik tangan saya dan berkata akan membantu saya. Tapi ketika aku menoleh,
Aku sudah diberi obat. Jika bukan yang membawa saya pulang. Aku khawatir sekarang sudah tidak sadar di suatu tempat. Dan dalam perjalanan ini, aku hanya pernah minum anggur yang dibawa oleh. Saya dengan hati-hati setuju atas permintaan itu. Apapun yang ingin dia lakukan, lawan satu persatulah. Saya menemukan cara untuk pergi. Suara segarnya dipenuh kebahagiaan. Bahkan terasa agak tajam. Saya terkejut. Apa maksudnya pergi? Tentu saja, tersenyum ringan saat meninggalkan dunia yang harus diselesaikan. Namun jika dunia ini hancur, bukankah kami akan dibuang? Jadi saya menemukan cara untuk pergi sepenuhnya. Dapat memutuskan hubungan dengan dunia ini. Saya menunggumu di nomor 36 Jalan Wutong. Sampai belum memberi saya kesempatan untuk menjawab. Suara terputus. Setelah panggilan berakhir, saya sulit menenangkan diri. Nomor 36 Jalan Wutong. Itulah rumah tempat saya dan pernah tinggal. Bertemu di sana. Saya sebenarnya tidak yakin apa yang ingin saya lakukan. Membuat jantungku berdetak kencang. Saya memutuskan tetap akan pergi ke Wutong Road untuk melihat sekali. Kemudian memberitahu. Saya tidak akan kembali. Saya sudah tidak ingin lagi meninggalkan sekali lagi. Melihat sekilas wanita yang tidur di sampingku. Saya melambatkan gerakan. Dengan hati-hati berjalan turun ke lantai bawah. Malam gelap menutupi villa ini. Ketenangan begitu, hingga bahkan jarum jatuh ke lantai dapat didengar. Saya berjalan sepanjang jalan sampai depan pintu masuk. Saya meletakkan tangan pada pintu dan mendengar suara yang akrab. Tiba-tiba saya teringat dari belakang dan segera berputar melihat ke arahnya. Yang baru saja masih berbaring di tempat tidur. Tidak tahu kapan saya terbangun. Berjajar miring di pintu masuk tangga. Melihatku tanpa mengedipkan mata. Matanya sangat dalam. Di dalamnya bergolak emosi seperti badai yang akan datang. Apakah kamu sekali lagi akan meninggalkanku? Detak jantungku tiba-tiba meningkat. Meskipun kali ini tidak ada niat untuk pergi. Namun ketika berhadapan dengan Liu Ruyan, wajahnya tetap memancarkan rasa canggung yang tak dapat dijelaskan. Tidak, tidak. Aku hanya ingin pergi jalan-jalan. Hanya ingin keluar dan berjalan-jalan. Liu Ruyan melangkah perlahan menuju aku. Jadi mengapa ia menyelinap di balikku? Dia bahkan mengetahui hal ini. Dengan kata lain, saat aku baru saja turun ke lantai, Liu Ruyan tidak tidur sama sekali. Dia hanya menatapku dengan mata dingin. Meninggalkan kamar, turun tangga dan menuju keluar. Aku sungguh tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Liu Ruyan saat itu. Mata Liu Ruyan berwarna merah. Aku jarang merasa tidak ada kata yang tepat. Kamu mempercayai aku. Kalau ini berbeda dari sebelumnya. Aku akan kembali. Liu Ruyan menghirup napas sejenak. Aku melihat tangannya memegang erat. Sepertinya dia berusaha menahan sesuatu. Saat aku pikir dia akan meledak. Dia tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Baiklah. Aku mengangkat kepala tak percaya. Melihat Liu Ruyan menatapku dalam-dalam. Jadi sebelum pergi, kenapa tidak berciuman perpisahan bersamaku? Permintaan ini memang tiba-tiba. Tetapi membuat orang benar-benar tak bisa menolak. Saat aku menundukkan kepala untuk mencium Liu Ruyan, dia tiba-tiba meraih dan menutupi mulutku. Tunggu, suara dia bergetar. Kamu pertama sekali janjikan padaku bahwa kali ini akan kembali. Saya agak tidak mengerti. Namun ketika menatap mata yang menahan rasa sakit itu, hati saya tiba-tiba berguncang kuat. Ekspresi ini sama seperti ketika aku dipaksa pergi 5 tahun lalu. Pada hari itu, saya menipu dan mencium dia sebentar. Kemudian berbalik dan pergi. Pasti juga teringat hari itu, kan? Dia pasti takut. Saya lagi seperti terakhir kali. Berangkat tanpa tahu kapan kembali setelah satu ciuman. Jadi saya kemudian tenangkan dengan memandukan kepalanya. Aku berjanji padamu. Kali ini pasti akan kembali. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya menambahkan satu kalimat lagi. Kamu tetap patuh di rumah. Setelah saya kembali, aku punya kata lain,
Ingin memberitahumu tentang, saya mencintaimu, yang diucapkan 5 tahun lalu. Karena alasan tugas, selalu terpendam di dalam hati. 5 tahun kemudian, karena masih menyukai saya, aku tidak ingin melewatkannya lagi. Setelah mengatakan ini, aku memelukku erat, meningkatkan kehangatan, ia memperdalam ciuman itu. Kamu datang, dengan setelan hitam, tersenyum mendekati saya. Aku sudah tahu kamu akan datang. Bagaimana mungkin seorang penakluk dapat menahan diri? Orang seperti tidak stabil secara mental dan ekstrim. Bukan aku yang dengan lembut menghentikannya. Aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak pergi. Senyum tetap kaku di wajahnya. Beberapa saat, dia baru saja muncul perlahan. Berperang menjadi bangau. Kamu datang pada hari itu. Nilai Blackening Liu Ruyan telah mencapai puncak. Ingin membakar seluruh lelang. Kamu tidak lupa? Aku mengangguk. Jadi kamu masih ingin berada di sampingnya. Ini jelas orang gila. Mendengar kalimat ini, aku dengan tegas mengangkat diri saya. Pikiran bahwa dia tidak akan melakukan begitu. Kembali pada hari pertama datang. Aku diam-diam mendapatkan Liu Ruyan. Sebagai pena yang menjadi mekanisme peluncur. Hasilnya setelah diuji sistem. Pena ini tidak sama sekali merupakan mekanisme. Namun itu sebuah perangkat bunuh diri. Dan kekuatannya hanya cukup untuk membunuh satu orang. Meskipun tidak tahu mengapa Liu Ruyan melakukan ini. Namun fakta menunjukkan sejak awal hingga akhir bahkan pada hari nilai Blackening penuh. Dia pernah memikirkan hal yang paling ekstrim. Ini hanyalah membunuh diri sendiri saja. Dia tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku baru pada saat itu yang menyadarinya. Aku dipengaruhi oleh apa yang disebut alur asli. Pemahaman awal yang menguasai. Membuatku secara otomatis berpikir Liu Ruyan telah menjadi orang yang paranoid, gila, kejam, dan menakutkan. Namun pada saat sistem memberitahuku tentang alat pembebasan diri yang disia-siakan itu, aku tiba-tiba menyadarinya. Mungkin Liu Ruyan tidak pernah berubah. Mungkin dia selalu menjadi orang muda yang polos dan tak berpengalaman. Sungguh, dalam 5 tahun setelah aku pergi. Dengan hati penuh cinta yang hancur. Berjalan sendiri. Diam. Jika kamu tidak mau meninggalkan aku. Aku juga tidak dapat memaksanya. Kamu jelas menatapku sambil mengangkat kepalamu. Ini adalah kesempatan terakhir untuk pergi. Nilai kegelamannya Liu Ruyan sebelum ini melonjak tinggi. Seluruh dunia hampir runtuh. Tapi sekarang dunia sudah mulai stabil. Hanya di sini fluktuasinya masih cukup besar. Itu adalah satu-satunya pintu keluar. Kamu sudah memikirkannya dengan jelas. Dunia akan sepenuhnya diperbaiki malam ini. Jika kamu tidak pergi, maka harus tetap berada di samping selamanya. Setelah berkata, tetap menatapku. Sepertinya ia yakin. Aku akan ikut bersamanya. Namun aku hanya memperhatikan satu kata dari dia. Mengapa di sini fluktuasinya paling besar? Di sini, Jalan Wutong nomor 36. Padahal ini rumah tempatku dan dulu tinggal bersama. Tidak menjawabku. Di bawah sinar bulan, aku melihat kelopak matanya sedikit memerah. Ia tiba-tiba berkata, secara tak terjelaskan. Terkadang aku benar-benar merasa cemburu padamu, tiba-tiba aku terkejut. Padahal aku memang tokoh utama penyembuh. Padahal seharusnya aku yang menyembuhkan Liu Ruyan, namun selalu hanya memikirkan satu orang. Aku mencoba banyak cara. Ingin seperti alur cerita asli menyembuhkannya. Ingin membuatnya membuka hatinya padaku. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Suara dia tercekik sebentar. Liu Ruyan telah banyak kali runtuh emosional. Namun tidak pernah datang mencari. Sebenarnya justru sering memeluk kata-katamu. Bersembunyi di dalam rumah ini dan menangis diam-diam. Aku marah sampai gila saat itu. Aku mencuri kata-katanya untuk pergi ke lelang. Tak terduga Liu Ruyan malah bersedia menghabiskan 10 juta membeli kembali. Pada saat itu aku menyadari bahwa sejak awal tidak ada peluang sukses. Setiap kata darinya menghantam jantungku dengan keras. Menghantam membuat hatiku kesemutan.
Pikiran yang panas memberikan obat. Sekarang kalau dipikirkan, tetap saya berpikir untuk memberinya obat. Mengusap sudut matanya. Dia membungkuk kepada saya. Jadi kali ini saya akan membawa kamu pergi. Tujuannya hanya untuk menebus dosa. Tampaknya semuanya dibiarkan dalam diam. Berhenti sejenak. Tidak perlu lagi. Rasa sistem strategi yang membuat seseorang gila. Saya yang paling dapat merasakannya. Dipaksa untuk memecahkan masalah. Orang yang tidak disukai, saya dipaksa untuk memisahkan diri dengan orang yang disukai. Karena semua orang telah dipaksa oleh tugas, saya tidak menimbulkan kerusakan nyata pada. Saya juga tidak tertarik untuk ikut dengannya. Semoga dia dapat memulihkan sifat aslinya di dunia baru. Karena saya tidak menuntut. Sepertinya kamu juga berjalan dengan sangat ringan. Kamu menunggu dia lalu ia menangis pada saat itu. Bayangan dia perlahan menjadi kabur. Pada saat terakhir itu, dia tiba-tiba menoleh dan berkata, "Oke." Baru saja ada satu kalimat yang belum diucapkan. Di sini alasannya menjadi titik paling lemah bagi manusia. Karena Liu Ruyan. Di sini emosi yang paling bergejolak. Yi Teng Cheng mengenang pemandangan yang dilihat suatu hari. Di depan orang asing, dinginnya tidak sepenuhnya terasa seperti kabut. Di dalam rumah kecil tua ini, memandang sebuah lukisan dan tersesat. Berlarut-larut lama, Taodeng berdiri mirip patung. Saat dia merasa bosan. Ketika ingin memulai, tiba-tiba muncul sinar air mata yang tak terduga. Liu Ruyan tiba-tiba menangis. Dia menangis dengan senyap. Mata tampak merah. Sepertinya sedang berusaha keras menahan rasa sakitnya. Kakaknya mungkin mulai sejak saat itu. Menyadari bahwa dia tidak akan pernah berhasil menaklukkan dengan sukses. Setelah pergi, aku masih sedikit terpejam. Bahkan pernah menangis sejak awal. Melihat pertemuan kembali. Selama 8 tahun penuh. Aku belum pernah melihatnya menangis satu tetes pun. Baik dijual oleh orang tua. Atau dikhianati oleh aku. Dia paling tidak hanya mata merah saja. Mungkin karena begitu. Aku selalu merasa dia kuat dan tak terkalahkan. Tidak terduga bahwa tokoh utama yang jahat dan kejam dalam buku juga akan bersembunyi. Menangis diam-diam. Di tengah kebingungan, aku tiba-tiba menyadari bahwa langit sudah terang tanpa sadar. Dan aku juga berjalan ke pintu depan sebuah villa. Meskipun jaraknya jauh. Tapi aku masih bisa melihat Liu Ruyan berdiri di pintu. Dia jelas tubuhnya tinggi dan ramping. Namun dia selalu menundukkan kepala. Terlihat tidak beralasan lemah. Liu Ruyan benar saja karena satu janji dariku. Menunggu seharian penuh. Aku tak lagi bisa menahan diri dan berlari kepadanya. Liu Ruyan. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya penuh terkejut tanpa penyamaran dan kegembiraan yang kembali. Aku memeluknya di pelukanku. Mata berair, Liu Ruyan membuka mulutnya. Aku sudah kembali. Ketika berusia 15 tahun, Liu Ruyan dijual oleh orang tuanya. Liu Ren menahan anak kecil dan berhenti di depannya. Menunduk sambil mengancam. "Anakku, lihat kalau kau tidak mendengarkan. Maka ini adalah akhir yang akan terjadi. Kamu nanti tidak bersikap baik lagi. Aku juga akan menjualmu seperti ini." Anak itu hanya menatap sebentar. Liu Ruyan yang penuh luka dikejutkan sehingga menangis terbahak-bahak. Namun Liu Ruyan tetap tak menunjukkan ekspresi. Dia tidak menganggap ini sebagai hal yang menakutkan. Sejak lahir, orang tuanya yang kecanduan berjudi senang memendam kemarahan mereka pada dia. Menghina secara sembarangan. Setelah menyalurkan kemarahan, mereka seringkali akan memeluk Liu Ruyan sambil menangis terbahak-bahak. "Yan, ayah dan ibu sebenarnya sangat mencintaimu, hanya saja kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri." Liu Ruyan yang masih kecil merasa bingung. Cinta itu berarti memukul dan menghina, kan? Jadi dia tidak ingin lagi mendapatkan apa yang disebut cinta. Dia hanya ingin hidup dengan baik. Maka penjualannya juga tidak masalah. Hanya saja supaya dia tidak tinggal di dekat orang tua saja sudah cukup. Oleh karena itu, ketika penonton di panggung datang dan memandangnya sebagai barang dagangan,
Saat menilai secara meremehkan, Liu Ruyan tidak merasakan apapun. Kata-katanya bahkan tidak setinggi 10 kali lebih kejam dari orang tuanya. Hatinya sudah tak bergolak sejak lama. Namun, meskipun begitu, tapi ketika seorang pemuda yang cemas menantang datang, tak lama kemudian ia menahan tangan Liu Ruyan dan berseru. Saat dia mengatakan, saya membeli dia. Dia masih terkejut, membuka sedikit matanya. Mengapa harus membeli diri sendiri? Apakah karena ingin menjadikan hidupnya lebih mudah dikendalikan? Namun hal itu juga wajar. Karena akhirnya orang yang dibeli adalah miliknya. Secara alami harus dipaksa mati atau terluka berat. Tidak adikah ada orang bodoh yang bersedia memelihara orang yang dibeli dengan baik? Pada awalnya Liu Ruyan berpikir begitu. Namun waktu bersama semakin lama, Liu Ruyan menemukan bahwa pemuda itu memang seorang bodoh. Dia akan menampilkan senyuman lembut. Sebuah penampilan yang mengalir dengan lancar. Setelah memanggilnya, kakak, saya akan melindungimu. Namun ketika Liu Ruyan benar-benar tersedak pada kakaknya, dia juga tersedak keras beberapa kali. Bahkan telinganya pun berwarna merah akibat tersedak. Baiklah, baiklah. Cukup panggil dengan satu suara normal, jangan sebutnya kental. Liu Ruyan yang lengket tidak bisa menahan tawa. Pertama kali menyadari bahwa masih ada orang yang begitu imut. Namun dalam hari-hari berikutnya, anak muda bernama Zhan Chengyan. Padahal benar-benar melindunginya seperti kakaknya. Namun dia sangat miskin sehingga terdengar derak-derak. Tapi selalu memberi yang terbaik kepadanya. Dia sakit kepala karena efek samping teknik hipnosis. Kadang-kadang ia mengantarinya ke rumah sakit terbaik semalaman untuk perawatan. Kemudian dengan nyanyian lulabi yang lembut, dia membuat gambar untuknya. Liu Ruyan berpikir di dalam hatinya. Dia benar-benar bodoh. Meskipun mengambil alih lukisan, gerakannya sangat hati-hati. Semuanya, bahkan telinga pun terasa panas. Untuk seseorang yang belum pernah melihat cinta, setiap gerakan kecilnya adalah racun kronis yang dapat meresap perlahan ke dalam tulang. Lebih mengena daripada kasih sayang orang tua yang dia terima. Pada hari Zhan Chengyan pergi, Liu Ruyan merasa hampir tercekik. Perasaan sakit hati menyebar ke seluruh tubuh, menghalangi dia tidur sepanjang malam. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, yang membuat Zhan Chengyan bahkan tidak kembali. 5 tahun setelah pergi, dia juga tidak tahu kemana Zhan Chengyan benar-benar pergi. Tidak ada kabar apapun selama 5 tahun. Liu Ruyan mencarinya ke setiap sudut kota ini. Namun selain rumah di Jalan Wutong nomor 36, dunia tidak lagi memiliki jejaknya. Oleh karena itu dia sering pergi ke sana dan menangis diam-diam. Seperti ini, akan tiba-tiba muncul dan memukul kepalanya seperti biasa. Jangan menangis. Kakak, bukankah ini sudah kembali? Tapi tidak. Dia hanya menunggu seorang. Pada awalnya tidak memiliki minat terhadap. Hingga dia mendengar sistem berbicara kepada. Host telah menyelesaikan misinya. Sekarang pasti merasa sangat tertekan. Selama Anda sedikit bersikap baik, Anda dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkannya. Menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Saat dua kata itu keluar, berhenti berjalan. Kemudian, semakin dekat dengan banyak-banyak. Orang-orang dalam dunia tersebut semua menebak bahwa biasanya tidak dekat dengan orang. Atau ini pertama kalinya dia secara aktif mendekati seorang pria. Pasti ia mencintai seorang pemuda kaya. Namun hanya Liu Ruyan sendiri yang tahu. Dia hanya ingin mendengarkan dialog antara Itojo dan sistem. Seiring waktu berjalannya kontak, Liu Ruyan perlahan-lahan mengklarifikasi semuanya. Ternyata dia adalah protagonis dalam sebuah buku. Ternyata Itojo adalah kekasih aslinya. Ternyata Zhan Chengyan hanyalah salah satu karakter pendukung yang datang untuk memanipulasi dia. Sekarang sudah sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Selama periode itu, Liu Ruyan merasakan keputusasaan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Metode tindakannya menjadi lebih kejam dan tak berperasaan. Membuat seluruh keluarga bergetar. Namun sampai suatu hari, dia mendengar suara sistem yang cemas. Wow!
Bagaimana kertas hitam protagonis perempuan meledak? Jika terus berlanjut, seluruh dunia akan runtuh. Untuk memecahkan masalah ini tetap membutuhkan Tuan Taman Jiling. Mari kita panggil Zhan Chengyan kembali saja. Itojo ragu beberapa kali. Tetapi akhirnya dia mengangguk sambil menggigit gigi dan setuju. Baiklah. Karena saya tidak bisa menaklukkan. Jadi biarkan dia kembali. Sulit untuk dijelaskan. Perasaan pada saat itu. Kegembiraan dan ketidakpastian. Kekacauan semuanya terintegrasi menjadi satu. Segera mengalir ke dalam hati. Pada hari itu dia menyiapkan dua rencana. Jika tidak kembali, dia akan memeluknya. Satu-satunya hal, dalam cahaya api, meledak sepenuhnya. Membakar dirinya dan kata-katanya menjadi tumpukan abu. Tak dapat lagi memisahkanmu dan diriku, kami tetap bersama. Namun jika kembali, apapun yang dikatakan dia tak akan melepaskannya. Untungnya, saat ia menyiapkan mekanisme pemboman diri, suara familiar itu datang seketika menembus 5 tahun. Jangan menggerakkan. Di balik topeng, sudut bibirnya tidak bisa menahan diri dan dia kembali. Setelah pesta makan malam selesai, datang mencari. Saya benar-benar merasa kau menghabiskan 10 juta untuk membeli sebuah lukisan itu sangat tidak sepadan. Itu kau buat, ya? Membatalkannya dengan dingin. Kamu mencuri ucapan saya dan menawarkannya di lelang. Terhenti. Membuka mulutnya seolah ingin menjelaskan. Berbalik dan pergi. Saya dapat mendengar percakapanmu dengan sistem. Tidak perlu menipu padaku. Lihat saja karena kalian dan sistem telah sangat membantu saya. Saya kali ini tidak akan menghitung. Namun, menatap yang tampak tak percaya. Suara dingin sampai titik beku. Tidak ada lagi kesempatan. Setelah dia pergi, suara kemarahan tiba-tiba terdengar dari belakang. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa menahan kakakmu yang penakluk? Penakluk dapat melintasi semua dunia. Jika dia tidak mau, tidak ada yang dapat memaksanya tetap tinggal. Kecuali karena nilai kegelapanmu melonjak. Dunia hampir runtuh. Apakah kamu pikir Zhan Chengyan bersedia kembali melihatmu, Liu Ruyan? Langkahmu berhenti sejenak karena napas sedikit bergetar. Jangan bermimpi lagi. Siapa yang ingin menaklukkan seorang gila yang emosinya tidak stabil? Cinta yang kamu anggap milikmu hanya akan membuat Zhan Chengyan merasakan sakit setiap menit dan detiknya. Pada hari itu Liu Ruyan memikirkan banyak hal. Dia juga minum banyak alkohol. Apakah cinta terhadap Zhan Chengyan adalah sangkar yang menjadi rantai? Zhan Chengyan terpaksa menaklukkan. Apakah saat itu dia benar-benar merasakan sakit? Liu Ruyan awalnya berniat mengunci Zhan Chengyan selamanya. Namun pada malam itu, dia secara tak terduga membuka semua kunci rasa sakit di setiap ruangan. Lebih baik daripada tidak ingin diriku sendiri menderita. Dia bahkan tidak ingin membuat menderita. Jadi dia mengembalikan hak pilih kepada dirinya sendiri. Setelah saya dipanggil pergi oleh, berdiri sendirinya di depan pintu. Malam memang sangat panjang tak berujung. Kegelapan, tertekan sampai tidak dapat melihat seberkas cahaya. Tiba-tiba mulai kesulitan bernapas. Jika tidak kembali, apa yang harus dilakukan? Jika dia sekali lagi menipu dirinya sendiri. Masuk ke dunia baru. Bagaimana harus bertindak? Sepertinya tidak ada cara lain. Dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Selalu menunggu malam ini benar-benar tersembunyi. Seperti tak pernah berakhir. Sama seperti 5 tahun yang lalu. Menjadi kegilaan yang tak terkendali. Keputusasaan. Suara familiar tiba-tiba terdengar, dengan cepat mengangkat kepalanya. Dia baru sadar. Hari sudah terbit. Aku menapak di atas cahaya yang bersinar. Sejalan ini, aku berjalan dengan tergelincir menuju ke arah dia. Liu Ruyan menelukku sambil bergetar. Kekuatan semakin meningkat. Sangat hampir mendorongku masuk ke dalam rongga tulang tubuhnya. Untunglah kali ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Dia akhirnya menunggu orang yang dia sukai kembali ke rumah. Aku melihat Liu Ruyan yang datang sendiri ke tempat tidurku. Kepalaku sedikit sakit.
Kamu tidak tidur di tengah malam. Kenapa datang ke tempat tidurku? Sudah hampir seminggu sejak hari kita menegaskan perasaan dengan Liu Ruyan. Aku sungguh tidak memahami dia lagi. Sebelum kita bersama, Liu Ruyan selalu tampak seperti orang sakit manis. Kemudian ia menahan. Dan juga menjadi gila. Setelah bersatu, dia justru menjadi polos. Wajahnya merah, dia tidur di tempat tidur terpisah denganku selama beberapa hari. Saat aku pikir Liu Ruyan tidak suka menempel pada orang lain, dia kembali muncul di sampingku secara tiba-tiba di tengah malam. Menakutkanku sekaligus. Bulu matanya menunduk. Ekspresinya terlihat agak tertekan. Aku ingat bahwa ketika kecil, kakakku masih bersedia memelukku saat tidur. Namun, setelah tumbuh dewasa, itu tidak lagi berhasil. Apakah ini sama? Aku menatap Liu Ruyan. Tubuhnya yang anggun dan rapih jatuh ke heningan. Mengetahui hal itu, Liu Ruyan mengangguk. Nampaknya kakak hanya menyukai diriku ketika kecil. Jika aku bisa menjadi lebih kecil lagi, apakah kakak rela tidur bersamaku? Jangan anggap aku memiliki kebiasaan aneh. Dan tidak tahu apakah ini ilusi. Perkataan Liu Ruyan selalu terasa seperti rasa teh. Aku memaksa menahan ekspresiku. Berpura-pura tenang, jangan bicara sembarangan. Baiklah, bicara saja. Mengapa kamu mencari saya di tengah malam? Liu Ruyan sepertinya masih sedih sendiri. Mengabaikan saya. Masalah saya muncul. Tidak peduli padaku. Meskipun sekarang aku sudah tidak dapat lagi. Kecil pun tidak ada cara untuk membuat kakak menyukainya. Namun saya bisa bersama kakak menghasilkan seorang anak kecil, dan saya tak berbicara apa-apa. Bagaimana topik ini bisa memiring kepada saya? Wajahku tampak sekejap. Sejenak semua hilang. Namun Liu Ruyan menahan tertawanya sampai terlepas. Dia pada dasarnya serius. Kakak, ingat. Ingat apa yang terjadi hari ini, kakak. Aku menundukkan kepala pelan. Pencahayaan di matanya Liu Ruyan menjadi lebih gelap beberapa derajat. Kakak. Kamu selalu begitu tidak peduli saat aku melihatnya. Begini? Aku menahan diri. Menekan wajahnya. Hatiku menipu kamu. Dan aku mengingat tidak. Namun, di dalam kabut Liu Ruyan, muncul sedikit kejutan. Tetapi tetap dengan serius membela diri. Tidak marah. Bagaimana aku bisa marah padamu? Aku tersenyum. Maksud kata-katanya? Bukankah kamu belum pernah marah padaku sebelumnya, maka suaramu menjadi lebih ringan beberapa derajat? Saat aku pergi terakhir kali. Bagaimana suasana hatimu? Meskipun tidak menyebutkan kapan ia pergi. Namun keduanya sudah mengerti. Liu Ruyan menatap mata saya. Satu persatu, tulus. Ketika jelas ia khawatir, dia terus berkata. Kamu tiba-tiba menghilang di depanku hari itu. Selain hampir khawatir menjadi gila. Apalagi perasaan lain yang bisa ada. Mata saya tiba-tiba terasa agak asam. Namun ketika saya pergi, saya menipu kamu. Apakah kau tidak marah? Sebenarnya masalah ini sudah lama menekan hatiku. Minumannya seperti jarum racun. Menembus dalam hati. Membuatku merasa bersalah setiap kali melihat Liu Ruyan. Jadi saya tidak bisa menahan diri dan memanfaatkan kesempatan ini. Berpura-pura tenang, saya bertanya kepada Liu Ruyan. Saat aku tidak tenang menunggu jawaban. Sebuah sentuhan hangat tiba-tiba datang dari kelopak mata. Liu Ruyan tidak sadar kapan matanya memerah. Suara dengannya sangat lembut. Tidak marah. Apapun, apakah kau menipu saya atau tidak? Orang yang pertama kali menarikku keluar dari rawa. Ternyata memang kau. Sebenarnya jika kau bersedia datang ke dunia ini menyelamatkanku. Aku sudah sangat senang. Dia menegang erat tangannya. Dan kami saling mengunci jari. Namun aku terlalu serakah. Ingin kau menemani sepanjang hidupku. Air mata akhirnya jatuh. Namun kali ini hatiku tidak lagi terluka. Melainkan muncul rasa hangat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Aku mengusap air matamu sambil berkata. Aku memiringkan tubuhku.
menunjukkan kue cantik tersembunyi di belakangku. Terkejut? Pada saat itu aku dengan lembut menyapu 24 lilin di atasnya. Dengan sungguh-sungguh, aku berkata, "Selamat ulang tahun. Aku tidak pernah melupakannya. Hari ini adalah ulang tahunmu." Melihat Liu Ruyan, tampaknya ia belum sepenuhnya sadar selama berlama-lama. Aku tidak bisa menahan diri dan tertawa sambil menggoda dia. "Ada apa? Kamu tidak suka hadiah ini?" Liu Ruyan akhirnya mengangkat kepala. Sang gadis di depanku tampak di bawah sinar lilin yang hangat. Fitur wajahnya yang tajam menjadi sedikit kabur. 1 detik saja terasa seperti kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Penyesalan tentang upacara kedewasaan yang belum selesai. Akhirnya menempelkannya pada saat ini. Cinta menggelegar dalam pandangan gadis berusia 18 tahun. Melalui ruang dan waktu, dia mengucapkan satu kalimat. "Tidak, saya sangat menyukai momen berikutnya." Ia lagi-lagi mengucap dengan suara pelan. "Saya juga sangat menyukai kamu." HM